Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah mendengar cerita bahwa di pesantren sandalnya sering hilang, sering digosok, sering ketukar, bahkan ada yang bilang santri kok senangnya menggosok atau mencuri. Kadang juga sarungnya hilang. Apakah memang benar begitu diadakan di pesantren? Apakah pesantren mengajarkan santrinya untuk menggosok barang orang lain atau mencuri? Oleh karena itu mari kita sama-sama bahas dengan ilmiah dan penuh hikmah. Kalau ada yang pernah mondok atau punya anaknya yang di pondok pesantren pasti tahu betul cerita tentang sandal yang hilang, sandal yang ketukar, sarungnya yang dijemur entah kemana. Nah, tapi jangan buru-buru kita menilai dengan spontan. Bisa jadi ada pelajaran besar di balik kejadian yang tampaknya sepele. Sebelum kita lanjut untuk membahas hal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dan tonton video ini sampai selesai sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, karena kita akan kupas sesuai dengan dalil pandangan ulama dan hikmah besar dari fenomena hilangnya sandal, sarung, dan barang-barang di pesantren. Sahabat semua, mari kita lihat fenomena dari dua sisi hukum syariat dan sisi pendidikan akhlak ala pondok pesantren. Yang pertama, pesantren itu tidak pernah mengajarkan adanya ghosab, apalagi mencuri. Sahabat semua, penting kita pahami bahwa ghosab atau mengambil barang orang lain, memakai barang orang lain tanpa izin adalah dosa besar dalam Islam ya. Jadi jelas pesantren sama sekali tidak mengajarkan hal demikian kepada santri-santrinya. Mengajarkan ghosab, mengajar mencuri, naudzubillah, nggak ada itu pesantren. Allah SWT berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man dzalama qida sibrin minal ardi tuwakkihu min sib'in ardin." Barang siapa menzalimi sejengkal tanah, maka ia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya mengambil hak orang lain sekecil apapun tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah paham tentunya kalau ada sandal hilang di pesantren itu bukan karena diajarkan di pesantren, tapi karena ada hal-hal yang lain yang mungkin kita orang umum yang belum di pesantren belum tahu. Makanya kita bahas sekarang. Yang kedua, ini kenapa sering terjadi kehilangan? Ada beberapa sebab kenapa sandal, sarung atau barang-barang sering hilang di pesantren. Yang pertama ya, kita lihat secara objektif dulu. Jumlah santri yang banyak. Di pesantren itu santrinya nggak 1, 2, 10, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu. Santri ini hidup bersama. Wajar jika sandal modelnya sama, sarungnya seragam, kemudian baju-bajunya pun seragam. Bahkan ada tempatnya bisa tertukar. Kemudian yang kedua, bukan niat mencuri, tapi salah ambil. Banyak kasus yang sebenarnya bukan dicuri, tapi tidak sengaja terbawa karena memang ada kemiripan. Sandalnya mungkin mirip, mungkin sarungnya mirip. Yang ketiga, memang ada santri yang basicnya memang nakal. Ini bukan sistem pondok, tapi basic dari rumah. Basic dari rumah memang sudah seperti itu. Dia kurang binaan dari orang tua, sehingga ketika masuk pesantren dia terbawa ke pesantren. Jangankan di pondok pesantren, sekolah umum saja ya. Kita lihat sekolah umum, tetap di sekolah umum juga ada saja anak nakal, tapi itu perilaku individu, bukan sistem yang ada di sekolah. Begitu juga di pesantren, tetap ada anak yang nakal, ya mungkin 1, 2 ada. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, man ghassaba syai'an wajib ali radduhu ala sahibih. Barang siapa menggosok sesuatu, maka wajib baginya mengembalikan barang yang digosok itu kepada pemiliknya. Di dalam syarah Muhadzab.
Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, kita harus tahu hikmah di balik fenomena ini apa. Kita harus bisa mengambil hikmahnya. Nah, di balik sandal yang hilang, sarung yang hilang, barang yang ketukar, itu ada pelajaran besar yang pesantren di situ ingin tanamkan dalam suasana seperti itu. Yang pertama ya melatih kesabaran untuk keikhlasan. Ulama berkata, man sabaru ala mararatit ta'allum taka halawatul ilmi. Barang siapa bersabar atas pahitnya belajar, ia akan merasakan manisnya ilmu. Jadi kalau di pesantren sandalnya ada yang hilang, tertukar, ya kita insya Allah belajar sabar. Insya Allah nanti bisa menghadapi masalah hidup yang lebih berat ketika sudah keluar pesantren, itu kita sudah terbiasa, enggak kaget seperti itu. Kemudian yang kedua, belajar zuhud dan tidak terlalu cinta dunia. Allah SWT berfirman, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak berduka cita terhadap yang luput atau yang hilang dari kamu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Itu kita ambil hikmah seperti itu. Kemudian kita harus tahu bahwasanya barang hilang insya Allah juga Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita husnudzon saja. Jadi santri belajar untuk tidak terlalu terikat dengan sandal atau barang-barang duniawi. Kemudian selanjutnya juga melatih saling memaafkan dan husnudzon. Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqun nas bi khuluqil hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mungkin barang kita tertukar, yang ya kita husnudzon saja ya, daripada kita marah-marah, malah yang lebih baik ya kita mendoakan yang salah ambil atau enggak sengaja. Itulah indahnya ukhuwah di pesantren seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga di pesantren itu ada perannya dalam mengatasi hal tersebut. Pesantren enggak diam saja ketika ada sandal digosok, mencuri, tidak tinggal diam. Banyak pesantren yang sudah membuat aturan ya setidaknya untuk meminimalisir sandal itu. Misalnya sandal harus diberi nama, barang disimpan di tempat yang rapi, seragam, sarung harus dikasih nama, bahkan disediakan loker atau rak khusus. Jadi pesantren ada peraturan segitu. Jadi para kiai serta ustadz selalu mengingatkan bahwa mengambil hak orang lain hukumnya adalah haram. Jadi kalau ada fenomena sandal hilang itu bukan kesalahan sistem di pesantren. Insya Allah sistem di pesantren bagus, rata-rata sudah bagus semuanya. Tapi bagian dari dinamika kehidupan di pesantren memang ada saja seperti itu. Enggak kita pungkiri, bukan hanya di pesantren sebenarnya. Imam Ghazali rahimahullah berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yasluhul muslimu illa bimujalasatil muslimin wa mu'asyaratihim fi dzalika tahdhibul linnas. Seorang muslim tidak akan baik kecuali duduk dengan bersama kaum muslimin dan hidup bersama mereka, karena disitulah jiwanya akan terdidik. Artinya bagaimana? Artinya justru dari kehidupan bareng bersama santri inilah termasuk dari hal-hal yang kecil seperti sandal hilang, sarung hilang atau tertukar, ada pendidikan mental dan akhlak yang luar biasa. Jadi sahabat sekalian, sahabat semua, sandal hilang, sarung tertukar atau seragam tertukar atau barang yang salah ambil di pesantren tidak ada hubungannya dengan aturan atau ajaran pesantren yang mengajarkan demikian. Tidak ada pelajaran seperti itu. Justru di balik itu ya kita harusnya bisa mengambil hikmah. Santri ini belajar sabar, ikhlas, zuhud, husnudzon dan menjaga akhlak. Kalau anak mondok lalu sandal bukan berarti pesantren gagal, tapi justru adalah bagian dari pendidikan kehidupan atau miniatur kehidupan yang nanti dia akan dapati di lingkungan pesantren, agar santri kelak menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan berakhlak mulia. Jadi, sahabat setuju bahwasanya pesantren penuh dengan hikmah, meskinya kadang ada saja hal kecil seperti sandal hilang, sandal tertukar, sarung hilang, itu wajar. Jadi kawan-kawan silahkan like, bagikan video ini, dan jangan lupa subscribe channel DKTV ini agar semakin banyak orang yang paham
indahnya pendidikan ala pondok pesantren. Sekian dari kami, dan tenang ya, saya perlu tegaskan di pesantren sudah ada penanggulangan masalah seperti itu. Sudah suruh kasih nama sandalnya, sarungnya, seragamnya, tapi tetap ada seperti itu. Hanya kita berusaha meminimalisir dan kita arahkan juga untuk bagaimana santri juga khusnudan untuk menjaga kehati-hatian. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.